Bang Suma itu bukan lari dari abang. Itu mulai tadi itu Bang Zuma itu lari dari saya. Mana? Loh, dia memang lari dari saya. Menurut Anda bagaimana? Menurut Anda bagaimana? Dia nggak lari dari saya. Ya kalau dikeluarkan tepat di roomnya abang, gimana? Nggak pernah dia naik sini, belum pernah. Belum ada sejarahnya dia berani ke sini. Nggak berani. Coba kalau naik kemari, yang dibawa itu ilmu, jangan amarah, saudara-saudara ya. Ilmu. Ya, Janes Hutapea, silakan nyalakan kamera, bro. Oke, terpental. Kang Awing. Ya, silakan Kang Awing. Kang Awing, selamat siang. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Mana? Gelap, bro. Mantap. Ya, selamat siang Kang Awing. Saya tanya dulu, apakah Anda seorang muslim? Selamat siang Bang Edis, semoga sehat, panjang umur. Islam. Ya, abang Islam, oke. Gimana Bang? Ketika saya mengatakan bahwa Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia, kenapa banyak muslim yang pada kejang-kejang, marah-marah, tidak terima dengan ayat Al-Quran? Quran surat apa? Oke, apakah ada Al-Quran di situ? Surat apa, Bang Edis? Iya, harus diambil dulu Al-Qurannya, Kang Awing. Silakan. Ya, Bang Edis yang kaset ganteng. Nanti akan kita buktikan bahwasanya bagaimana yang saya katakan itu adalah Al-Quran, bukan asal congor, bukan congor saya. Nah, silakan, tolong ambilkan Quran. Biar kita buktikan ya, apakah saya ini bohong-bohong atau tidak ya. Si Juma aja udah lari tunggang langgang dari saya. Si Juma kalian itu udah lari tunggang langgang. Silakan. Di dalam Quran surat Al-Ahzab. Terus? Silakan dibuka dulu, mana? Sebentar lah kau. Surat Al-Ahzab nomor 37. Surah Al-Ahzab. Ya. Nomor 37. Nah, ini banyak muslim 37. Silakan dibacakan. Surah Al-Ahzab. Ya. Sebentar. Surah Al-Ahzab. Waduh, nyari surah Al-Ahzab tidak ketemu-ketemu. Surat ke-33, Kang Awing. Inilah ya, Al-Qur'annya hanya buat pajangan saja sudah. Sudah ketemu? Sebentar. Lama saudara-saudara ya. Seandainya tadi itu. Silakan. Santai, Bos. Ya, sambil menunggu dia teman-teman ya. Ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37. Siap. Silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in taqulu, terjemahannya saja, Bang. Jangan ngarap-ngarap, Bang. Terjemahannya, kita nggak ngerti terjemahannya. Wa an bentar tuh. Ya bentar, baca dulu maksudnya. Silakan. Baca dulu. Silakan. Taqulu lillazi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa tahshan nas wallahu ahaqqu an tahshah falamma qada jaydun minha watara jawaznakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim. Silakan dibacakan. Wa kana amrullahi maqula. Silakan artinya. Yang artinya. Artinya? So, buka dulu sama Bang Edis, artinya buka dulu. Baik, saya bacakan artinya ya. Saya bacakan artinya. Inilah orang Islam punya Quran, tidak ada artinya. Dilihatin. Ya, so buka dulu santai atau santai, Bos. Iya, masalahnya kalian tidak punya artinya di situ. Itulah makanya kalian tidak ngerti artinya, saudara-saudara. Ini masalahnya. Bacakan artinya ya. Oh, ngerti. Sebentar, ada artinya nggak di situ? Coba buka dulu sama Bang Edis di situ, bukan. Bukan, enggak, saya tanya di situ ada artinya nggak? Bukan. Saya buka Arabnya doang nih. Iya. Aduh, punya artinya nggak di situ?
Saya akan artikan, tapi minta dulu dibuka sama Bang Edis yang artinya di situ. Bukan Coba. pertanyaan saya di situ ada Kan artinya saya atau nanti tidak? Medis. Kan saya nanti buka tafsirnya, Medis. Bukan Saya nanti pertanyaan buka saya tafsirnya. di situ ada tidak Bang Edis, artinya? ya ini tuh. Aduh, ditanya ada tidak. Nah, bilang tidak ada artinya. Kalau tidak ada artinya, ya selamat jalan. Makanya Anda tidak tahu. Coba artikan. Artikan. Mencret. Sudah saya bilang teman-teman, penyebab kalian masih Islam karena baca Quran tidak baca artinya. Ketika kalian baca Arab-Arabnya dapat amal, membaca huruf-huruf Arab dapat amal, ya gimana? Masa baca-baca huruf dapat amal? Aduh. Ya ini Anda sudah terjeda karena Anda keluar dari aplikasi Kang Awing. Oke, baiklah ya, kita keluarkanlah. Inilah Muslim nih, baca Quran nggak ada artinya, malah Google dia cari-cari artinya. Yang saya bilang itu fakta, saudara-saudara. Banyak Muslim dia baca-baca huruf-huruf Arab itu lalu dapat amal, artinya sabodok teing. Kita kasih naik ada Rancap. Ya, selamat siang Rancap. Silakan kalau mau diskusi dengan baik, silakan nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang Bang Rancap. Silakan Bang Rancap, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Bang Rancap, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Ya. Kenapa Anda sudah puluhan tahun jadi orang Islam tapi nggak tahu kalau Muhammad takut kepada manusia? Ini enak temanya ini. Silakan. Biar sama-sama berpikir, Bang. Enak ya. Aduh, Bang, Selepas coba ya, bukan coba ini, sebentar Bang, dulu, ini, Bang. Bang. Sebang tema kita ini, Quran bersaksi bahwa Muhammad saya tahu takut itu. kepada Saya akan jawab manusia. itu, Bang. Saya akan jawab itu. Apakah Anda tahu itu? Saya akan jawab itu. Sebentar, sebelum dijawab, apakah Anda tahu bahwa Quran mengatakan Muhammad takut kepada manusia? Enggak, saya bacakan secara penuh. detail itu. Oke, silakan. Tapi saya mau kasih PR juga dengan Abang. Enggak enak kalau saya. Boleh, tapi selesaikan dulu nih, yuk. Iya, enggak, biar sama-sama. Enggak, di sini banyak Muslim, Selepas ini Abang Bang. lagi Begini, jawab begini loh. Bang Rancap, dengarkan ya, Bang ya. Di sini kan 4.900 orang menonton. Ada 4.900 mata memandang, Ya. dan banyak di antaranya itu orang-orang Muslim, dan mereka pingin nih orang Muslim datang menjawab karena mereka nggak tahu. Nah, Iya, makanya Abang saya harus akan mewakili jawab. mereka. Tolong dijawab Saya akan dulu. jawab itu. Cuman harus silakan. ada perjanjian, Bang. Cuman harus ada perjanjian. Perjanjian. Emangnya kita Iya. ada jual beli? Bukan, selepas saya jawab ini, saya kasih pertanyaan dulu. Boleh. Nanti Abang jawabnya nanti selepas saya jawab. Boleh, tapi selesaikan ini dulu ya. Ya. Oke, baik teman-teman, kita sudah janji ya teman-teman ya. Kita sudah janji. Abang sempat mikirnya, nanti cepat jawabnya. Saya kasih soalannya dari sekarang. Ini nampaknya dia ngeles nggak mau jawab. Oke. Sekarang mau bahas ini atau tidak? Bahas. Oke, silakan. Yuk. Apakah Anda tahu bahwa Quran bersaksi bahwa Muhammad kayak takut gitu, kepada Abang nggak manusia? mau. Apa? Dikasih perjanjian kayak gitu, Abang nggak mau. Gimana ini? Mau saya. Sehabis ini Ya, nanti, makanya. baru nanti gantian kamu bertanya, betul? Kalau Abang mau, saya kasih soalannya. Abang jawabnya nanti selepas saya jawab. Oh ya, itu. silakan. Jawabannya, super soalannya gini, Bang. Kenapa Tuhan Yesus itu takut kepada manusia? Oke, silakan. Kamu jawab ini. Silakan. Nah, Abang jawab itu ya. Iya, Ini nanti Tuhan Abang selesai loh. ini ya. Silakan. Ini Tuhan Abang ya. Ya, Yang selesai takut ini kepada nanti manusia. saya jawab. Ya. Silakan, yuk. Oke. Hmm. Artinya Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Itu Abang dipotong-potong itu ayatnya. Oke, silakan dibacakan dulu ayatnya. Yuk. Surat Al-Ahzab nomor 37, silakan. Karena saya memahami Al-Quran, Bang. Ya, silakan dibaca dulu, silakan. Ya. Duh, kok hilang? Berat, saudara-saudara. Aduh. Kita pikir mau ada jawaban, saudara-saudara. Jadi kalian-kalian yang 5.300, yang banyak diantara kalian Muslim, ya kalian itulah. Makanya kalian akan menjadi penasaran lagi kan? Kalian akan buka Quran kalian itu sekarang. Oke, kita kasih naik. Oh, ini si Kang Awing tadi. Mungkin Kang Awing tadi ada yang kelupaan. Oke. Terima kasih donatnya. Makasih GG kok donatnya. Makasih. Ya, silakan. Kang Awing. Tadi Anda Google dan Anda keluar dari aplikasi, makanya saya turunkan. Makanya Jangan Bang Medis, jangan dulu diturunin, Bos. jangan keluar dari aplikasi. Oh, ya. Siap, tahu. Oke, coba ambil Quran yang ada artinya.
Ya, oke bos, Kyo. Silakan bacakan. Saya bacain ya artinya ya. Ya. Kalau Wa Anda baca ittaqulu Quran, lilladzina sebentar. an'ama. Waduh, dibaca lagi Arabnya. Kalau Anda baca Quran pakai bahasa Arab, Anda dapat amal. Kalau pakai bahasa Indonesia, Anda keluar dari Islam. Oh, coba baca Indonesianya. Hah? Indonesianya. Bentar. Buset, pikir saya dari tadi kamu sudah menyediakan. Coba baca Indonesianya. Siap. Ah, silakan. Silakan. Ingatlah wa ittaqulu, dan ingatlah ketika engkau Nabi Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah. Bukan Allah. Dan engkau takut kepada manusia. Stop. Dan Padahal engkau- Allah lebih hak. Dan engkau takut kepada manusia. Ah, siapa di situ yang takut kepada manusia? Padahal bentar, tuh, beresin dulu bos. Ah, silakan. Padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka. Dah selesai. Gimana terus? Oke. Dan Allah bukan engkau Allah, Kadek. dan engkau takut kepada manusia. Siapa di situ engkau? Nabi Muhammad lah. Oke, betul tidak di situ dikatakan bahwa dia takut kepada manusia? Di situ dikatakan. Ya iyalah kalau lihat tafsirnya mah tuh. Oke, berarti betul bahwa Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul? Betul? Itu tafsirnya ada. Maksudnya takut kepada manusia itu apa? Dia takut kepada manusia, betul? Ya kan Nabi Muhammad juga manusia. Pak Idris. Iya, siapa bilang dia bukan manusia? Dia manusia, makanya saya bilang dia takut kepada manusia, betul? Betul. Ya, sekarang betul bahwa Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul? Bukan congor saya, betul? Betul. Iya. Nah, sekarang betul tidak menurut ayat itu dia seorang munafik juga? Sebentar, menurut ayat itu dia seorang munafik juga nggak? Apa? Menurut ayat yang tadi itu Muhammad seorang munafik juga nggak? Gimana Pak Idris? Gimana? Coba kira-kira bagusin sinyal dulu, ini sinyalmu ini. Menurut ayat yang tadi itu betul tidak Muhammad seorang munafik Gimana? juga? Gimana? Betul orang capek kita ngomong apa gitu. Sinyalnya lemot itu teman-teman. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Muhammad Hapi. Ya, selamat siang Muhammad Hapi. Ini sudah diakui Muhammad takut kepada manusia, sudah. Bilang saya congor katanya. Ya, Muhammad Hapi. Ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Oke. Ya, saya ucapkan selamat siang dulu Bang. Saya seorang Kristen, tapi saya sangat mengerti agama Islam. Ya, apakah Anda seorang Islam? Islam. Oke. Alhamdulillah. Oke. Betul tidak bahwa Muhammad menurut Al-Quran dia takut kepada manusia dan juga seorang munafik? Kalau munafiknya itu saya nggak setuju. Tapi takut kepada manusianya setuju? Dalam surat yang dibacakan Abang itu setuju, akan tetapi harus dipantau dari nuzulul Qur'annya. Oke, baik. Kita bacakan lagi? Bisa? Nggak usah. Nah, di sini saya tunjukkan bahwa dia itu terindikasi. Saya bilang terindikasi dulu ya, seorang munafik. Nih, saya bacakan. Dan ingatlah. Salah bang. Salah. Kamu itu murtad bang. Bukan, saya bacakan dulu terjemahannya Bang ya. Saya buktikan ya. Boleh, Dan ingatlah ketika kamu di sini maksudnya Muhammad berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya. Maksudnya adalah Zaid, suami daripada Zainab. Betul? Nah, betul. apa kata Muhammad kepada Zaid? Muhammad bilang begini kepada Zaid, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Itu omongannya Muhammad. Tapi tapi sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan Allah menyatakannya. Kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak kamu takuti.
Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maksudnya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia, Zainab, supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka. Betul? Betul. Nah, sekarang di sini Muhammad kan berkata kepada Zaid, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ya. Padahal sesungguhnya dia menyembunyikan sesuatu, betul? Betul. Artinya apa yang keluar dari mulut Muhammad beda nggak dari apa yang ada dalam hatinya? Iya. Oke, orang yang mengeluarkan sesuatu, tetapi sesuatu yang keluar dari mulutnya berbeda dengan apa yang sesungguhnya di dalam hatinya. Betulkah itu disebut sebagai munafikun? Enggak, Betul tidak? Bukan, salah. Oke, apa itu munafik? Kalau munafik itu seperti orang berpura-pura baik di depan orang lain. Ya, kalau gini, kalau dia mengatakan sesuatu A, padahal di hatinya B, itu namanya apa? Munafik kalau berarti Munafik, saudara. Jadi ketika Muhammad mengatakan kepada Zaid, tahanlah terus istrimu, padahal di hatinya ada disembunyikan sesuatu, betul tidak? saya mau menjelasin ini ya. Silakan. 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 Ketika ayat itu turun, masa sebelum Nabi Muhammad itu memperkenalkan Islam, maka itu anak tiri dan anak angkat dengan anak betulan itu oleh Arab terdahulu itu disamakan. Seperti itu, Bang. Maka dalam masalah pernikahan ini kan oleh Allah dikasih pada Nabi Muhammad si Zainab untuk dikawinkan. Itu Nabi Muhammad merasa takut, padahal yang lebih harus ditakutkan Allah. Karena bangsa Arab di kala itu menganggap anak angkat dengan anak sendiri itu sama. Dan dalam hal ini Nabi Muhammad kalau mengawini Siti Zainab merasa takut pada manusia. Bukan takut berarti ia takut menyebarkan agama Islam, enggak, Bang. Karena takut pemikiran-pemikiran orang Arab di kala itu yang menganggap bahwa anak angkat dan anak sendiri itu sama. Oke, jangan diulang-ulang, saya sudah nangkap. Jangan diulang-ulang, saya sudah nangkap. Merasa takut pada manusia. Oke, baik, saya tangkap poin Anda. Tunggu, tinggal satu. Makanya oleh Allah ditegur masalah itu. Padahal yang pantas ditakuti oleh Muhammad adalah Allah Ta'ala sendiri. Seperti itu, Bang. Baik, saya tangkap. Jadi, Muhammad itu punya anak angkat. Namanya adalah Zaid, betul? Betul. Nah, lalu yang mencari jodohnya si Zaid ini adalah Muhammad sendiri, betul? Betul, iya. Namanya Zainab. Sudah? Betul. Terus apa? Nah, ketika Zainab menikah dengan Zaid, karena Muhammad yang mencarikan jodoh, akhirnya rumah tangga mereka menjadi retak, betul? Oke, mereka cekcok, mereka ribut, berantem terus. Ya karena yang milih jodoh Muhammad. Ya kan? Coba sebentar dulu. Setahu saya kalau Muhammad kalau Muhammad yang memilihkan jodoh, pasti jodohnya yang terbaik, saudara-saudara. Iya. Tapi ternyata jodoh yang dipilihkan Muhammad ini membawa bahtera rumah tangga mereka menjadi hancur, betul? Ini satu, Bang. Gimana sih ini? Saya belum selesai ngomong, tadi Anda ngomong. Ini ada barusan Abang mengungkit kalau jodoh sudah dijodohkan oleh Muhammad, tidak ada yang salah. Itu yang saya anggap. Oke, sekarang saya tanya dulu sama Bang Muhammad Hafi. Kalau Muhammad yang memilihkan, menurut Anda itu terbaik atau tidak? Insya Allah terbaik. Iya, tetapi faktanya, rumah tangga mereka retak. Pasti tetap Allah yang menentukan, Bang, bukan manusia. Katanya kalau dari Rasul itu pasti baik, ternyata retak rumah tangga. Gimana sih? Jawaban benar. Abang mau ikut saya masuk Islam? Baik, saya selesaikan dulu ya. Jadi, jadi setelah Muhammad, sebentar, Bang, katanya yang ngomong, tadi Anda ngomong saya dengarkan. Tetapi tidak harmonis. Kemudian mereka bertikai sehingga akhirnya turunlah ayat. Muhammad berkata kepada Zaid, pertahankan terus istrimu dan bertakwalah terus kepada Allah. Kata Muhammad, betul? Tapi ternyata omongan Muhammad itu tidak sesuai karena dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, betul? Itu betul atau salah? In konteks itu, Bang. Saya bacakan ya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan Allah menyatakannya.
dan kamu takut kepada manusia. Jadi Muhammad menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya sehingga yang sesungguhnya itu tidak dikatakan, betul? Ya terus? Nah, seperti yang saya tanya tadi, orang yang mengeluarkan sesuatu dari mulutnya tetapi yang bukan sesungguhnya, dia sesungguhnya dalam hatinya B tapi dia bilang A, tadi Anda sudah setuju, namanya munafik, betul? Boleh terus? Ya, setuju munafik kan? Yang dimaksud siapa? Orang yang berbicara, dia berbicara A padahal di hatinya B, disembunyikan. Di B sebenarnya hatinya, tapi yang keluar A, itu namanya munafik. Tadi Anda sudah mengiyakan, betul? Monggo terus, lanjut. Nah, berarti di sini kesimpulannya, bukankah di sini dia seorang munafik? Bukan. Berat, saudara-saudara. Ketakutan Nabi Muhammad itu terhadap manusia, takutnya kan kanjeng Nabi itu dijodohkan oleh Allah pada Siti Zainab. Iya, karena Allah ingin supaya Muhammad saja yang menikahi bekas istri anak angkatnya, betul? Terus lanjut terus. Iya, lanjut. makanya saya bilang, Bang, kenapa Abang tidak berpikir, Bang? Pernah nggak terlintas dalam pikiran Anda? Sampai besok pagi saya siap masalah ini, Bang. Oke, pernahkah terlintas dalam pikiran Anda sebenarnya siapa yang menginisiasi itu? Apakah Muhammad sendiri yang pengen atau Allah yang pengen? Allah. Allah yang pengen, bukan Muhammad yang pengen. Dalam pernikahan Zaid dengan Zainab itu Nabi Muhammad. Kenapa Muhammad takut? Itu takut resepsi dari orang Arab yang pada kala itu. Kok Nabi Muhammad mengawini anaknya sendiri? Itulah yang ditakutkan, Bang, dalam tafsir itu yang dijelaskan, Bang. Makanya betul Muhammad takut kepada manusia, betul? Karena orang Arab itu. Iya, berarti betul Muhammad takut kepada manusia. Kalau dalam konteks ini, dalam satu baris itu betul, Bang. Betul. Silakan Tapi bersaksi. dalam Aku bersaksi. sangkaan. Coba aku bersaksi dulu. Aku bersaksi. Oke, sekarang bersaksi dulu. Aku bersaksi. Tidak. Loh, gimana sih? Itu- Tadi Anda sudah bilang, aku bersaksi, coba bilang, aku bersaksi bahwa Quran mengatakan Muhammad takut kepada manusia. Coba, silakan. Aku bersaksi. Dalam Al-Quran memang seperti itu. Iya, makanya Anda bersaksi Tapi dulu dong. Anda bersaksi dulu. Aku bersaksi. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa Muhammad menurut Al-Quran takut kepada manusia. dalam konteks di waktu Arab itu menyatakan bahwa anak sendiri dengan Aduh, anak bukan itu. Aku bersaksi. Aku bersaksi. itu Berat, saudara-saudara. Oke, Ya, sekarang jangan gini aja diturunin lah. ya. Pertanyaan baliknya gini. gini Coba saja. tunjukkan. Saya jangan diturunin sampai besok pagi, Bang. Jangan diturunin ya. Kalau Enggak, turun maksudnya saya gini. diturunin. Masalahnya begini, Anda sudah mengakui, tapi Anda tidak mau berikrar. Anda kan sudah mengakui bahwa menurut Al-Quran Saya Muhammad takut mau kepada manusia. lisan saja. Gimana? Monggo. Oke, Saya silakan. mau- Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa menurut Al-Quran menurut Al-Quran Muhammad takut kepada manusia. dalam konteks itu memang Nabi Muhammad takut pada anak manusia. Betul. Nah, itu kan enak. Oke, sekarang tunjukkan kepada saya menurut Al-Quran bahwa Muhammad tidak takut kepada manusia. Itu keluar dari konteks. Loh, Takut Anda banyak kan takut mengatakan nama-nama. bahwa dalam konteks itu saja dia takut kepada manusia, betul? Betul. Iya memang ada. Oke, silakan. Ada di situ. Di konteks mana? Di konteks yang lain bahwa Muhammad tidak takut kepada manusia. Konteks dalam menghadapi peperangan. Itu Nabi Muhammad tidak pernah takut, Bang. Termasuk pada kamu ini, Bang. Yang mau pada kamu yang mau Oke. Yuk. Oke, baik, bisa kita buktikan. Sampai pagi. Oke, baik. Sampai pagi. Oke, Ini ada saya Al-Quran di situ? berkenan. Ada Al-Quran di situ? Enggak ada, enggak usah mengambil Al-Quran. Insyaallah saya Oke, ini masalah ini. menurut Quran bagaimana cara Muhammad menghadapi dua orang wanita? salah konteks sudah keluar. Do. Katanya Muhammad tidak takut. Oke, bagaimana cara Muhammad menghadapi dua orang wanita di dalam surat Al-Ahzab, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ketiga dan keempat? Coba. Ini abang cari pemenang. Saya mau ambil Quran ya kalau mau itu. Silakan ambil Quran. Ini maaf saya lupa barusan saya belum sholat zuhur ini. Bukan sampai pagi. Lupa, saking semangatnya menghadapi kamu, Bang. Saya mulai kemarin itu mau ketemu Bang Edis, mau ketemu Bom Bom, saya mau dibahas. Jadi ini abang ini, maaf ya, jangan mencari kebenaran dalam perdebatan ini, akan tetapi mencari ketenangan hati supaya abang ini luluh, jangan mencari kesalahan dengan cara memotong-motong ayat Al-Quran. Gimana saya? Apakah saya mengatakan yang palsu-palsu? Buktinya Anda mengiyakan. Buktinya Anda mengiyakan, betul. Muhammad takut kepada manusia. Cuman Anda pura-pura ini mengatakan bahwa tadi munafik tadi. Oh. Ketika ada orang berkata,
keluar dari mulutnya A, padahal dalam hatinya B, Anda bilang munafik. Tapi ketika Muhammad mengatakan tidak sejujurnya, Anda bilang bukan munafik. Surat keberapa yang baru? Surat At-Tahrim. Surat keberapa? Coba surat At-Tahrim ayat yang ketiga. Surat At-Tahrim apa ke nomor At-Tahrim ke-19 apa itu, Pak? Surat berapa? Surat itu, Pak? At-Tahrim Ini karena ayat yang ketiga. Waduh, berat ini saudara-saudara. Surat At-Tahrim saja dia tidak tahu. Tidak ada, Bang. Ya silakan Kalau dibaca. Abah nggak ketemu. Waduh, surat At-Tahrim tidak ketemu. Surat At-Tahrim. Ya, saya mau. Ntar ya, meskipun terjeda, saya mau lihat dulu di HP dulu ya, Pak. Tunggu dulu ya. Jangan sampai pagi nih saya. Ya silakan. Halo. Ya, sampai pagi ya, jangan di Surat At-Tahrim itu surat yang jangan ke-66. sampai pagi nih ya. Surat At-Tahrim itu surat yang ke-66. Waduh, dia Google dulu. Ya, teman-teman, kita sabar ya. Kita sabar. Sudah ketemu? 66. Ya, Quran yang Surat ke-66. Ntar ya. Surat yang ke-66. Sudah ketemu? 66, hampir ketemu. Oh, ini. Mana, Bang? Yang mau Ayat pindah? yang ketiga. Yang mau pindah, Bang. Ayat yang ketiga. Monggo, ayo. Ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Karena mau baca saya apa, Bang? Mau baca? Ya, Anda saja yang baca. Kalau saya yang baca, nanti orang Islam nggak percaya. Walaupun yang saya baca itu benar, mereka tidak percaya kalau saya yang baca. Silakan Anda yang baca. Ya. Oke, berarti ini pindah judul ya? Bukan untuk Oke. membuktikan apakah Muhammad Bang, itu ini maksudnya- betul takut kepada manusia. Ini kan tadi 37 ya. Quran pindah ke ayat surat 3. Oke, Quran oke, surat saya- yang ke-66 ayat yang ketiga, tolong dibacakan. Ini sampai nurutin Abang karena supaya Abang ini masuk Islam ya. Ingat ya. Teman-teman yang ada di bawah, Silakan dibaca, sampai Pak. pagi sekarang ini mulai. Silakan dibaca, yuk. Oke, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id asara an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsan falamma naba'at bihi wa adharallahu 'alaihi arfa a'rada 'an ba'di. Falamma nabaha bihi qalat man ambaka hadza qala naba'aniyal alimul khabir. Coba Terus, dibaca nah, artinya. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya, Hafsah di sini diterangkan tafsirannya, suatu peristiwa. Peristiwa apa ini ya? Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu tafsirannya semua pembicaraan antara Hafsah dengan Aisyah diberi tahu pada Nabi Muhammad ini kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Oke. Nabi menjawab, diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha penyayang. Oke, ayat Terus keempatnya. Ayat keempatnya. Langsung, monggo sampai pagi. Belum sholat. In tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhaharu alaihi wa inna Allah wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Yang artinya jika kamu berdua bertaubat. Nah, yang dua orang. Siapa itu yang Jika dua kamu orang? berdua bertaubat. Jika kamu berdua bertaubat. Siapa yang dua orang itu? Itu yang tadi. Hafsah dan Aisyah, betul. Hafsah ya, terus teman Oke. dulu. Jika kamu berdua bertaubat, maksudnya Hafsah dan Aisyah, terus Bentar. Maka sungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan ini tafsirannya, untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya dan Allah yang melindungi Nabi. Dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik itu menjadi pelindung Nabi. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Terus apa? siapa lagi? Emang cukup cuman itu? Enggak. Masih ada lagi pelindungnya. Siapa lagi? Al-Quran, Bang. Al-Quran. Sebentar. Siapa aja pelindung Muhammad jikalau ada dua perempuan yang mengganggu Muhammad? Siapa aja pelindungnya?
Oke, ini mau baca lagi kan? Maka sungguhnya hati kamu berdua telah mencondong, itu condong kan, untuk menerima kebaikan, dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, maka termasuk kamu mau menyusahkan ini. Enggak, di konteks kok saya sih? Di konteks itu yang menyusahkan Nabi itu siapa? Dalam Al-Quran ini bukan untuk para nabi. Aduh, buset nih tafsir bebas. Dengar. Jika kamu berdua, siapa di situ kamu berdua? Membantu menyusahkan Nabi. Jika kamu berdua, siapa di situ? Siapa di situ berdua itu siapa? Hafsah dan Aisyah. Hafsah dan Aisyah. Terus? Sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Allah pelindungnya. Apakah cukup? Cukup nggak Allah pelindungnya? Sebentar. Apakah cukup bagi Allah pelindungnya? Jibril ini nggak cukup. Sebentar. Apakah cukup bagi Muhammad Allah menjadi pelindungnya? Cukup Allah saja. Nggak cukup menurut ayat itu. Coba menurut ayat itu apa cukup? Sebentar. Menurut ayat itu siapa lagi? Jangan dulu. Karena kalau berat ini saudara-saudara. Enggak, menurut ayat itu siapa saja pelindung Muhammad ketika Muhammad menghadapi dua orang wanita? Siapa saja? Allah, dan pula Jibril, dan orang-orang mukmin. Yang baik. Coba, apakah cukup bagi Allah bagi Muhammad Allah saja pelindungnya? Cukup. Coba baca lagi. Siapa pelindungnya di situ? Ini. Siapa? Malaikat Jibril sebagai pelindung juga. Terus siapa lagi? Secara jasa dia. Tahu jasa dia ya? Siapa lagi? Manusia yang manusia pelindungnya Muhammad. Siapa lagi? Secara zahir ya. Allah juga pelindungnya. Selain dari itu, malaikat adalah penolongnya pula. Kenapa hanya untuk menghadapi dua orang wanita Muhammad sampai menyebut-nyebut Allah pelindungnya? Nggak cukup. Malaikat Jibril, malaikat-malaikat, orang-orang mukmin. Kenapa harus dipanggilkan segenap bala tentara? Ya Allah, nggak cukup, tambah Jibril, tambah orang-orang mukmin. Kenapa harus dipanggilin untuk menghadapi dua orang wanita? Itu kan di depan sudah dijelaskan. Nabi Muhammad, kamu tahu dari mana? Kan? Nabi Muhammad menjelaskan, itu saya dikasih tahu oleh Allah. Tapi di sini melalui malaikat Jibril sebagai pembantu Allah antara hubungan Allah dan Nabi Muhammad. Gitu. Ya, kalau mereka bahu membahu menyusahkan Muhammad, siapa yang melindungi Muhammad? Tetap yang saya sudah sebutkan barusan. Iya, kenapa harus banyak sekali yang melindungi Muhammad padahal hanya dua orang wanita lawannya? Oke, supaya mereka tahu secara zahir, maka manusia yang beriman yang membantu Nabi Muhammad. Kenapa sih kalau dua orang wanita saja Muhammad kok harus bilang ini pelindung saya, orang-orang mukmin. Kenapa? Itulah Nabi kami. Nah, makanya saya bilang tadi, bagaimana Anda katakan Muhammad itu tidak takut kepada manusia? Anda bilang Muhammad tidak takut kepada manusia. Itu dalam konteks orang Arab. Dalam konteks apa lagi? Andai saya Berat sholat saudara-saudara, ini berat. Oke, poinnya begini, Pak Muhammad Hafi. Karena ada pertentangan antara Muhammad Hafi dengan Edis, sholat saya bisa dikosor, ada hukum yang seperti itu. Saya kosor saja bang, karena mau melampiaskan pemikiran saya. Karena begini, sering memotong. Oke, baik, begini. Oke. Saya jawab ya. Poinnya sekarang saya ajarin tentang iman saya ini. Di dalam mau diajar? Ya, di dalam Monggo, enggak apa-apa. Di dalam hukum Taurat atau di dalam kitab Taurat disebutkan, jangan kamu mengingini istri sesamamu. Sudah. Makanya di dalam agama Kristen itu tidak boleh mengingini istri orang, apalagi nikahin istri orang. Nggak boleh. Nah, sekarang di dalam Al-Quran, betul tidak Muhammad menikahi bekas istri anak angkatnya sendiri? Kalau betul abang mau apa? Makanya saya bilang Tuhan di dalam. Ayo monggo. Makanya saya bilang begini loh, begini. Jangan kalian klaim bahwa Allah itu adalah Tuhan di dalam Taurat. Karena apa? Karena Tuhan di dalam Taurat itu melarang mengingini istri orang, sedangkan Allah malah menikahkan Muhammad dengan bekas istri anak angkatnya. Iya, kita mau apa? Makanya saya bilang tolong jangan ngemis-ngemis. Muhammad dinubuatkan dalam kitab Taurat gimana? Kalau iya, itu memang nyata bang, Nabi Muhammad itu dinikahkan oleh Allah dengan Siti siapa tadi? Zainab.
Nah, itu berarti ingatan abang itu bagus, Bang. Iya, Zainab itu istrinya orang, betul nggak? Oke, Bang. Gini, Bang. Kalau ingatan abang ini, Allah Ta'ala memberi... Pak Muhammad Hafi, dengar. Intinya begini, kita itu sebenarnya mari jalan masing-masing. Islam, Kristen. Jangan kalian numpang-numpang di kitabnya agama orang lain. Dengan mengatakan bahwa nabi kalian dinubuatkan dalam Taurat, dalam Injil. Gimana? Orang Tuhan di dalam Taurat bukan seperti itu tabiatnya. Agamamu, Bang, karena abang sering mengungkit Al-Quran seakan-akan mau menyalahkan Al-Quran, maka pemikiran Muslim yang seperti saya, yang teman-teman yang lain itu akan muncul. Kapan mau ketemu dengan Edis seperti itu, Bang? Makanya saya bilang tadi, kenapa kalian tidak pede dengan kitab kalian sendiri? Bang Zuma itu bukan lari dari abang, saya kasih tahu ya, karena Bang Zuma itu bukan lari dari abang. Itu mulai tadi itu Bang Zuma itu lari dari saya. Mana? Loh, dia memang lari dari saya. Menurut Anda bagaimana? Menurut Anda bagaimana? Dia nggak lari dari saya? Ya kalau dikeluarkan tepat di roomnya abang, gimana? Nggak pernah dia naik sini, belum pernah. Belum ada sejarahnya dia berani ke sini. Nggak berani. Berarti abang keluar sendiri, loncat. Dikeluarkan, ditendang. Nih, lihat nih. Ini dia nantang-nantang saya nih. Ini nantang-nantang saya nih. Nih. Gini, Bang. Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita tontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Nah, giliran dia saya datangi, dianya kejang-kejang. Dia nggak berani sama saya. Mana berani dia sama saya? Nih, bagaimana ketika dia saya tantang? Nih, ini sebentar. Ini bagaimana dia saya tantang? Ketemu saya ya? Sabar dulu. Aduh. Sabar dulu. Ini bagaimana dia saya tantang untuk berdiskusi, saya datangi dia ke roomnya. Ketika dia saya datangi ke roomnya, apa yang terjadi? Lihat nih ya. Biar saya putarkan nih. Nih, lihat nih. Ini saya datang ke roomnya dia lagi rame-rame di situ dengan dayang-dayangnya nih. Nih. Nggak berani dia. Saya tantang dia ke roomnya 1 lawan 1, dia tidak berani. Dia bilang kamu terlalu banyak syarat. Banyak syarat gimana? Namanya diskusi seperti ini 1 lawan 1 gimana? Karena saya sudah tahu ketika saya diskusi sama dia udah pengalaman. Ketika saya diskusi sama dia saya taruh ke pojokan. Saya bikin babak belur karena dia trauma. Dia bilang, teman-teman kayaknya harus di kanan kiri saya nih dayang-dayang. Karena apa? Karena ketika nanti saya terpojok, kalian nanti bisa mengalihkan perhatian. Gitu. Makanya sampai sekarang dia takut sama saya. Saya mau peringatin abang ya. Kalau abang mau live, saya undang lagi ya. Kapan mau live, Bang? Ini mau biasanya saya biasa siaran itu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat ataupun jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Saya jaga waktunya itu. Ini masalahnya mau pamit ini. Saya mau sholat nih. Oke, silakan. Istri. Walaupun di dalam Quran sholat itu mencegah perbuatan mungkar, tapi kalian sholat itu begini-begini ya. Mohon maaf ya, ada kata salah. Mohon maaf ya, Bang. Sama-sama, Bang. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum dengan saya, nanti Anda murka. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Nah, itu kan enak kan? Jadi kalau datang itu ya nggak usah marah-marah lah. Ya walaupun tidak berilmu, walaupun sedikit-sedikit munafik.